pagi hari yang indah ini, kenalan lagi, gak usah kali ya, tapi gak apa-apa sih. Kita mau perkenalkan diri dengan saya, Vero. Saya Nanda Jonathan. Di pagi hari ini kita akan beribadah semua. Mana semangatnya? Yeay! Tapi ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Di pagi hari yang indah, siapa yang di sini bersemangat untuk beribadah sama Tuhan? Saya. Jadi dengan penuh sukacita kita semua beribadah di pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah di pagi hari yang indah ini, alangkah lebih baik kita menyanyikan satu lagu untuk berterima kasih sama Tuhan. Dulu ya. Mau El Rocky. Oke, yang El Rocky lebih dulu. Siapa nih yang pimpin nih? Pak Vero aja. Oh, aku. Oke. Semua sudah siap? Ayo bangkit berdiri. Iya, benar sekali. Ini berdiri. 1, 2, 3. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Oke. Sekarang kita angkat satu pujian buat berterima kasih sama Tuhan sebab Tuhan Yesus sungguh baik dan setia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Yes, Tuhan. Kami bisa berkumpul, kami bisa menemukan semua pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan hati, jangan telinga yang fokus untuk menyembah Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita akan angkat pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Dengan apa? Sukacita. Kurang semangat Kak Nanda, dengan apa? Sukacita. Apa lagi sekali lagi? Sukacita.
gaya kayak gini kek, ada yang mau gaya kayak gini kek, ada yang mau gaya kayak gini kek. Semua gayanya beda-beda ya pada saat berani tampil beda. Oke Kak, dari apa? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Oke. Dengan penuh semangat dan sukacita kita akan ujian ini. Daki, daki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki, daki, tuh, wah, ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang keluar angkasa lagi. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Lanjut. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, oh, oh. Di kiri Kau ada, ye, ye. Di atas dan di bawah Kau ada, oh, oh. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah, karena Engkaulah Yesus. Oh, karena Engkaulah Yesus. Yeay. Oke. Seru. Semua masih semangat? Semangat dong. Yes. Walaupun agak ngos-ngosan, tapi tidak apa-apa karena kita semua semangat menyembah Tuhan. Kita akan tiba saatnya, kita akan memberikan persembahan. Mari semua persiapkan persembahannya. Ayo. Namun dengan sikap hati yang benar, mari kita semua bersatu di dalam doa. Kak Vero pimpin di dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, buat setiap cinta dan kasih-Mu yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Ya Bapa, kini tiba saatnya anak-anak-Mu ya Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan ya Bapa. Biar Engkau yang kudus sucikan persembahan ini ya Bapa. Biar persembahan ini menjadi dupa yang harum dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah dengan penuh sukacita kami siap untuk memberi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan nyanyi satu lagu, yaitu Setia Setialah.
akan mendengarkan firman Tuhan, jadi yang paling utama yang harus kita persiapkan adalah Alkitab, pikiran kita, fokus kita, telinga kita, mata kita, dan juga jangan lupa apa nih Kak? Hati kita. Betul. Buku catatan kita dan alat tulis jangan lupa dibawa supaya kita mencatat apa ya firman Tuhan hari ini, kayak gitu kan Kak? Nah, oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
terakhir bulan Februari ini adalah juga minggu yang terakhir juga dari kita mempelajari kitab Mazmur. 150 Mazmur, dan sudah jelas nggak akan mungkin bisa dipelajari semuanya ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita punya waktu seumur daripada hidup kita. Nanti anak-anak akan terus setiap tahunnya diberikan Mazmur-Mazmur yang baru. Kita sudah mendapatkan Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 50, dan hari ini adalah Mazmur yang ke-127. Anak-anak persiapkan? Sudah? Maka mari kita akan membacanya. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ayat yang keempat ini adalah salah satu ayat yang sering sekali dipakai untuk memberikan ayat daripada anak-anak sekolah minggu. Karena panah-panah ya itu menggambarkan anak-anak semuanya. Maka ini sering sekali dipakai saat itu untuk menggambarkan anak-anak yang masih kecil. Nah, Mazmur daripada 127 tadi ditulis oleh siapa? Oleh Raja Salomo. Dalam 150 Mazmur di kitab Mazmur banyak sekali pengarangnya. Pengarang itu bukan berarti mereka mengarang sendiri, bukan ya. Tapi ada inspirasi daripada Roh Kudus. Mereka menuliskannya. Ada Raja Daud, sudah jelas dia paling banyak menuliskan Mazmur. Kemudian ada anaknya Raja Daud, yaitu Salomo. Salah satunya Mazmur 127. Kemudian ada song leader yang bernama Asaf. Kemudian ada juga yang dari Bani Korah. Artinya dia adalah datang dari suku tertentu, yaitu suku Lewi. Kemudian juga ada satu Mazmur yang terkenal sekali, Mazmur 90, yang itu dinyanyikan oleh Musa. Nah, banyak sekali anak-anak. Nah, 127 ini dinyanyikan oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Tidak ada orang yang lebih punya hikmat daripada Salomo. Kalau Tuhan Yesus jangan dimasukkan ya. Jadi kalau itu manusia yang lainnya selain Tuhan Yesus, yang paling berhikmat itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu memiliki suatu wawasan, pengenalan, ya, pengetahuan, hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Maka dia bilang dalam Mazmur-Mazmur yang baru saja tadi kita dengar, ternyata judulnya kan diberikan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Ternyata semua orang bisa bekerja dengan keras dan kelihatannya bisa sukses. Tetapi tanpa Tuhan, keberhasilan itu dikatakan oleh Raja Salomo sia-sia. Kenapa? Karena didapatkan dengan kekuatan sendiri. Dan Tuhan gak suka. Mengapa? Karena Tuhan yang adalah pencipta kita, Dia itu senang, Dia itu sukacita sekali kalau orang-orang yang mencintai Dia bergantung penuh kepada Dia. Artinya ya anak-anak,
kita ini mengucap syukur, kita nggak perlu yang namanya itu terus berusaha hanya dengan kekuatan kita. Dan kalau itu kita lakukan, itu artinya bodoh. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan. Tuhan bilang, tapi ini bukan berarti, nah ini disclaimer-nya ya, bukan berarti nggak perlu belajar, bukan berarti nggak perlu kerja, bukan berarti nggak perlu ngapa-ngapain. Toh kan Tuhan semua yang kasih. Tidak, itu tidak berbicara mengenai hal tersebut. Kamu harus belajar, kamu harus bekerja, kamu harus mempelajari hal-hal yang baru, dari nggak bisa menjadi bisa, tapi tidak melakukannya dengan bersusah payah. Sampai-sampai kalau nggak bisa stres, sampai-sampai kalau yang nanti namanya kayaknya aku kalau belum belajar 5 jam, aku nggak bisa tenang. Jangan ya. Ada di luar-luar orang-orang yang berkata bahwa aduh aku kalau sudah mau ujian deg-degan banget sampai panic attack. Apa itu panic attack? Sampai rasanya tiba-tiba kayak nggak bisa nafas, sesak nafas. Pastor punya teman seperti itu. Itu menandakan kita ini tidak bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah, maka Raja Salomo berkata dalam Mazmur 127 ini, ingat ya, kalau kamu bangun pagi-pagi, belajar sampai malam, tapi tanpa berdoa, tanpa bersandar kepada Tuhan, gak ada gunanya. Yang ada adalah nilainya bagus, tapi kelihatannya gak bahagia, gak happy. Karena yang ada adalah tertekan. Rasanya tuh, lega deh. Tapi kok ternyata sudah harus ujian lagi ya? Kayaknya baru saja deh semester 1 itu kemarin ujian. Kok ini udah mau ujian lagi sih? Kapan ya liburan? Aku tidak mau belajar terus kayak gitu. Kalau anak Tuhan enggak. Yes, ujian. Sebenarnya aku nggak suka sih. Tapi dari mana aku bisa tahu bahwa aku sudah bisa kalau tidak ada ujian? Jadi kita tidak punya yang takut yang tidak benar. Takutnya kita hanya kepada Tuhan. Tapi untuk hal yang lainnya, kita bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian pada ayatnya yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Siapakah pahlawan itu? Sudah jelas, itu adalah Tuhan Yesus. Tapi itu juga bisa berbicara mengenai semua orang yang itu lebih dewasa, lebih tua, yang itu merupakan otoritas kita, guru kita, orang tua kita jangan pernah lupakan, kakak-kakak rohani kita, kakak-kakak eroki, semua orang yang memberikan pengajaran kepada kita, mereka itu yang membuat kita ini bisa melesat dengan bagus. Nah, anak-anak, jangan pernah sia-siakan semua apa yang sudah engkau dapatkan dari engkau belajar, dari engkau diajar. Dan Tuhan juga akan bilang, pada saatnya nanti, kamu tidak akan mendapat malu. Suatu hari, anak-anak tidak akan terus menjadi anak-anak. Saat ini, hari ini, kamu bukan lagi hari yang kemarin. Hari kemarin, hari ini, kamu sudah berbeda. Kamu sudah bertambah dewasa 1 hari lagi. Besok, saat kamu bangun, kamu juga sudah bertambah dewasa lagi. Setiap hari itu merupakan waktu berkat yang daripada Tuhan. Sampai nanti saatnya kamu mempermuliakan nama Tuhan. Di saat kamu memiliki tuntunan Tuhan, kamu diajar, kamu dididik, maka Tuhan bilang engkau tidak akan mendapat malu. Kamu akan bisa mempermuliakan Tuhan melalui semua apapun yang anak-anak nanti akan lakukan di masa depan. Dan ingatlah kata Tuhan ya, bahwa semua yang akhirnya kita dapatkan dengan kita bersandar kepada Tuhan dan kita melakukan bagian kita, belajar dengan benar, berusaha dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, berdoa dan tidak pernah lupakan Tuhan, semua itu akan kemudian menjadi kemuliaan Tuhan dan juga menjadi kemuliaanmu. Anak-anak dimanapun berada, firman Tuhan adalah berkat bagi kita.
Maka berkat Tuhan adalah pangkal selamat. Nanti di masa depan, mulai dari hari ini, anak-anak belajar dan melihat dan mengalami bahwa menjadi anak Tuhan berbeda dengan anak-anak yang tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Saat engkau mengalami kegagalan, kamu tidak akan rasanya terus-menerus ingin menghukum dirimu. Saat engkau mengalami kesuksesan, kamu juga tidak akan sombong. Saat engkau harus berusaha untuk sesuatu yang kelihatannya tidak mudah untuk kamu bisa kuasai, kamu bisa pelajari, maka kamu juga tidak akan bersungut-sungut. Kamu akan senantiasa punya ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik El Rocky. Kakak akan membacakan pemenang kue atau kuis El Rocky minggu lalu dengan pertanyaan, apa pekerjaan Raja Daud ketika masih kecil dan tinggal di rumah ayahnya? Pekerjaan Daud gembala kambing domba. Yang kedua, sebutkan para penulis kitab Mazmur. Para penulis Mazmur, Daud, Bani Korah, Musa, Bani Asaf, Salomo, dan lain-lain. Dan selamat kepada teman kita Mikaela yang sudah menjawab dengan tepat. Nah, untuk adik-adik yang sudah menjawab tapi belum berkesempatan untuk menang, jangan sedih ya. Masih ada kok kue-kue selanjutnya. Nantikan ya. God bless you El Rocky. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang telah diajarkan, biarlah itu merema di hati setiap kita dan kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, sebelum kita menutup ibadah di pagi hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian lagi, yaitu Berani Tampil Berbeda. Oke, gas! Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
127 ayatnya yang keempat. Seperti apa firman Tuhan? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Maka sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita akan berdoa dan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Anak-anak semuanya bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye. Oke, kita udah selesai nih ibadah El Rocky di pagi hari ini. Yang bersedih, dan kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya bersama kakak-kakak yang lain. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, awas kata-katanya kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.